Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jadi, di video kali ini izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Implementasi Arsitektur Peer-to-Peer dalam Sistem Terdistribusi. Tapi sebelum masuk ke dalam presentasinya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2 ini. Pertama ada saya sendiri, Arjun Aryawan, lalu ada Arjun Tulus Pandiangan, ada Adelina Tarihoran, Ferdina Pakpahan, Marni Pane, dan Rifski Ardiansyah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya cuy. Yang pertama ada sistem terdistribusi. Nah, di sini ada pengertiannya. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan beberapa komputer atau perangkat yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang sama, sehingga bagi pengguna terlihat seperti satu sistem yang utuh. Nah, contoh dari sistem terdistribusi itu banyak. Salah satunya seperti ojol. Lalu ada seperti saat kita memesan makanan di restoran atau banyak yang lain, banyak lah pokoknya. Nah, tujuan dari sistem terdistribusi ini sebenarnya ada banyak juga, cuman di sini saya masukkan cuma 3. Yang pertama itu berbagi sumber daya atau resource sharing. Di sini ada dibilang memungkinkan pengguna data berangkat keras dan perangkat lunak secara bersama-sama, lalu meningkatkan kinerja performance. Beban kerja dapat dibagi beberapa komputer sehingga proses menjadi lebih cepat. Nah, lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kedalaman reliability. Jika satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain akan membackup masalah yang ada di komputer sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sistem terdistribusi. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur client server. Arsitektur client server adalah model arsitektur jaringan di mana klien atau pengguna atau perangkat pengguna mengirimkan permintaan atau request kepada server, dan server memproses permintaan tersebut lalu mengirimkan hasilnya kembali kepada klien. Nah, di sini saya akan memberikan definisi klien dan server. Nah, klien itu adalah perangkat atau aplikasi yang meminta layanan atau data dari server, sedangkan server adalah komputer atau sistem yang menyediakan layanan, data atau sumber daya kepada klien. Arsitektur ini, server berperan sebagai pusat penyedia layanan, sedangkan klien bertindak sebagai pengguna layanan. Cara kerja arsitektur server ini yaitu yang pertama, klien mengirimkan permintaan atau request ke server melalui jaringan. Yang kedua, server menerima dan memproses permintaan tersebut. Yang ketiga, server mencari atau mengolah data yang diperlukan. Yang keempat, server mengirimkan respon atau responsi kembali ke klien. Yang kelima, ada klien menampilkan hasil yang diterima kepada pengguna. Terima kasih. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan client server. Pertama, Kelebihan dari client server yaitu manajemen data terpusat, lalu ada keamanan lebih baik, lalu pemeliharaan yang mudah. Untuk kekurangannya, ketergantungan pada server, lalu biaya implementasi yang relatif tinggi, lalu kemacetan jaringan atau bottleneck. Untuk contoh penggunaannya itu ada website dan web server. Lalu kedua ada sistem perbankan. Selanjutnya itu ada arsitektur peer-to-peer. Peer-to-peer adalah model jaringan komputer di mana setiap komputer peer memiliki kedudukan yang setara dan dapat berfungsi sebagai klien sekaligus server. Dalam jaringan ini, tidak ada server pusat yang mengatur seluruh komunikasi, sehingga setiap peer dapat saling berbagi data dan sumber daya secara langsung. Untuk karakteristik dari peer-to-peer, pertama, tidak memiliki server pusat. Kedua, setiap peer bertindak sebagai klien dan server, lalu ada berbagi sumber daya secara langsung.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan antara peer-to-peer dengan client server. Pada bagian struktur, peer-to-peer tidak memiliki server pusat, sedangkan client server memiliki server pusat yang mengatur segalanya. Selanjutnya, perbandingan antara peran komputer. Pada peer-to-peer, setiap komputer bertindak sebagai client sekaligus server. Sedangkan pada client server, klien hanya bertindak meminta layanan. Sedangkan server bertugas menyediakan layanannya. Analisis singkatnya, peer-to-peer sangat cocok untuk jaringan berskala kecil karena sifatnya yang sederhana dan biaya implementasinya yang murah. Sebaliknya, client server lebih cocok untuk organisasi atau perusahaan besar karena pengolahan data yang lebih terpusat, lebih aman, dan mudah dikontrol, meskipun membutuhkan biaya operasional yang jauh lebih besar. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada BitTorrent. Apa itu BitTorrent? BitTorrent adalah sebuah protokol berbagi file atau file sharing yang menggunakan teknologi peer-to-peer untuk mendistribusikan data melalui internet. Dengan BitTorrent, pengguna dapat mengunduh dan mengunggah bagian-bagian file secara bersamaan dari banyak pengguna lain yang memiliki file tersebut. Fungsi dan tujuan BitTorrent. Pertama itu berbagi file berukuran besar. Lalu ada mengurangi beban server dan mempercepat proses unduh. Oke, baik, selanjutnya ada cara kerja BitTorrent. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk cara kerjanya. Pertama itu ada file yang dipecah. File ini dibagi menjadi potongan kecil. Misal 256 KB. Yang kedua itu file torrent. Ini berisi informasi file dan alamat pelacak atau disebut dengan tracker. Nah, yang ketiga itu mulai unduh. Klien menghubungkan ke pengguna lain yang punya potongan tersebut. Nah, yang keempat itu ada tukar potongan. Unduh dari banyak sumber sekaligus, bagian yang sudah dapat langsung dibagikan ke orang lain. Nah, yang terakhir itu selesai. Semua potongan disusun jadi file utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang menyimpan informasi dalam bentuk blok yang saling terhubung. Nah, di setiap blok itu berisi data transaksi dan terhubung dengan blok sebelumnya menggunakan teknik kriptografi sehingga data menjadi sulit diubah atau dipalsukan. Nah, hubungan antara blockchain dan peer-to-peer adalah blockchain itu menggunakan jaringan peer-to-peer untuk menyimpan dan menyebarkan data ke banyak komputer atau node yang terhubung dalam jaringan. Selanjutnya cara kerja blockchain itu yang pertama itu transaksi pengguna melakukan transaksi atau mengirim data dalam jaringan blockchain. Transaksi tersebut kemudian disebarkan ke seluruh node dalam jaringan. Kedua itu ada verifikasi. Node-node dalam jaringan memeriksa dan memverifikasi keabsahan transaksi menggunakan aturan dan mekanisme konsensus yang berlaku. Yang ketiga ada blok. Setelah transaksi berhasil diverifikasi, transaksi tersebut dikumpulkan ke dalam sebuah blok. Setiap blok berisi data transaksi dan kode unik yang menghubungkannya dengan blok sebelumnya. Yang keempat itu ada blockchain. Blok yang telah dibuat ditambahkan ke rantai blok. Setelah masuk ke blockchain, data menjadi sangat sulit untuk diubah karena setiap bloknya saling terhubung dan tersimpan di banyak node. Nah, saya Arjun, saya di sini untuk menjelaskan apa itu peer-to-peer. Nah, peer-to-peer adalah sebuah arsitektur jaringan yang mendeskripsikan cara kita berinteraksi di dunia digital. Nah, di dunia digital dengan menghilangkan peran perantara atau otoritas pusat. Nah, apa itu 4 implementasinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu 4 implementasinya. Yang satu itu Bitcoin. Bitcoin di sini kegunaannya untuk mengirim dan memverifikasi transaksi uang digital secara aman tanpa bank. Nah, yang kedua ini Ethereum. Ethereum di sini kegunaannya untuk menjalankan kontrak pintar atau smart contract otomatis tanpa pihak ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah file sharing atau BitTorrent. BitTorrent ada
Kegunaannya untuk mengunduh dan mengunggah data langsung antar komputer pengguna sehingga lebih cepat. Nah, keempat itu distribusi storage. Apa itu kegunaannya? Kegunaannya untuk menyimpan data secara terpecah di banyak perangkat agar aman dari serangan cyber. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah peer-to-peer adalah model demokratis di mana setiap komputer bertindak sebagai klien sekaligus server. Dibandingkan model konvensional klien server yang rentan tumbang pada satu titik, peer-to-peer malah jauh lebih kokoh, aman, dan terdesentralisasi. Sekian dan terima kasih.